Guru Supriyani akibatkan 4 jaksa diperiksa secara internal. Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang menangani kasus guru honorer asal Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani. Wakil Kepala Kejati Sulawesi Tenggara, Wakajati Sultra, Anang Supriyatna mengungkapkan pemeriksaan bertujuan untuk memastikan apakah penanganan kasus tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam proses ini, Kejaksaan Tinggi Sultra telah memeriksa 3 hingga 4 jaksa dari internal mereka. Kita melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan, katanya. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sultra juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak luar. Itu hanya untuk memastikan saja diklarifikasi dan dianalisa apakah ada pelanggaran, sambil kita menunggu proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Jelas Anang. Pemeriksaan ini merupakan langkah awal dalam menelusuri dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam penanganan kasus Supriyani. Proses hukum di pengadilan masih berlangsung, dan Kejaksaan Tinggi Sultra berkomitmen untuk transparan dalam setiap langkah yang diambil. Anang menambahkan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani ke depan. Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum, JPU, akan mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan ataupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas perkara, katanya. Sekalipun, kata Anang, acuan kasus ini berdasarkan berkas yang diterima oleh Kejaksaan Negeri dalam menyusun dakwaan. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan JPU untuk membuat tuntutan, tuturnya. Untuk itu, kata Anang, dalam fakta-fakta persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian, rasa kemanfaatan, dan rasa keadilan, tutupnya. Artikel ini telah tayang di tribunnyusultra.com dengan judul Wakajati Sulawesi Tenggara sebut 4 jaksa diperiksa buntut kasus guru Supriyani di Konawe Selatan. Aibda WH tetap ngotot ingin penjarakan guru Supriyani. Guru Supriyani mengatakan Aibda WH ngotot ingin penjarakan dirinya meski cuma sehari. Supriyani mengatakan ucapan itu disampaikan Aibda WH setelah dirinya minta maaf kepada anggota Polri itu dan istrinya, NF sebanyak 5 kali. Hal itu diungkapkan Supriyani dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengatakan, meski ia telah meminta maaf, Aibda WH mengatakan, akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama, bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah, ujar Supriyani menirukan ucapan Aibda WH. Dalam sidang tersebut, Supriyani bercerita telah meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, NF, sebanyak 5 kali. Bahkan, Supriyani tak kuasa menahan tangis saat menceritakan momen tersebut. Menurutnya, permintaan maaf itu disampaikan Supriyani pada setiap pertemuan mediasi, sebelum kasus ini masuk persidangan. Diketahui, mediasi telah dilakukan berulang kali. Namun tak ada titik terang lantaran Supriyani bersikukuh tak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Saya sudah 5 kali bertemu Pak Bowo, Aibda WH, dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf. Kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya, ungkap Supriyani. Supriyani menegaskan, permintaan maaf itu bukan karena ia mengakui kesalahan yang dituduhkan. Namun, permohonan maaf itu agar masalah ini dapat segera selesai tanpa proses hukum. Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf. Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya karena itu saya tidak pernah melakukan, tegasnya. Di sisi lain, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari, Raja Alfat Widya Iswara menjelaskan luka yang dialami korban. D menurutnya, luka yang dialami D seperti terkena benda dengan permukaan kasar. Selain itu,
Luka yang timbul juga bukan disebabkan dari pukulan benda tumpul seperti sapu. Jadi kemungkinan penyebab luka ini bukan dari sapu dibawa sebagai barang bukti. Tidak ada. Jelasnya. Dalam sidang di PN Andulo, Kamis. Raja menjelaskan, jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan benda tumpul, maka luka yang ditimbulkan tidak seperti foto korban yang ditampilkan dalam persidangan. Ini seperti luka memar. Tapi melihat garisnya juga seperti luka karena terkena gesekan dengan permukaan benda yang cenderung kasar. Benda permukaan kasar itu bisa batu, bisa macam-macam. Bukan seperti sapu yang permukaannya halus, jelas dia. Raja juga menyebut, luka seperti yang dialami korban kemungkinan disebabkan faktor lain, seperti serangga. Kemungkinan lain juga ada penyebabnya luka ini karena serangga, urainya. Ia menyampaikan, luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warga dalam waktu 3 hari. PGRI Sultra sayangkan sikap Bupati yang somasi Guru Supriyani. Langkah Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga mensomasi Guru Supriyani ternyata masih berbuntut panjang. Langkah ini dikecam oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo. Menurut Halim, Bupati seharusnya memaafkan, bukannya malah melayangkan somasi. Mestinya kita saling memaafkan. Ini juga akan menjadi presiden buruk buat pemerintah daerah kemudian mensomasi rakyatnya, kata Halim, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, melansir dari tayangan YouTube Sripoku TV. Menurut Halim, seharusnya pemerintah daerah memaafkan warganya, bukan mensomasi yang pasti akan membuat presiden buruk dalam penyelesaian perkara ini. Kalau memang misalnya pihak pemerintah Konawe Selatan misalnya, kewibawaannya atau harga dirinya merasa tidak dihormati sehingga memaafkan itu lebih dihormati dibanding harus mensomasi kepada orang yang tidak berdaya, jelasnya. Halim berharap agar kasus yang menjerat Supriyani dapat segera selesai dan pemerintah daerah Konawe Selatan bisa mencabut somasi tersebut. Lebih bagus memuliakan. Saya kira lebih dihormatilah. Kan itu atas nama pemerintah daerah artinya ini akan menjadi presiden buruk jika pemerintah mensomasi rakyatnya. Apalagi dia, Supriyani, orang lemah. Tapi kita perlu mengkaji jawaban yang sesungguhnya bahwa dia merasa terdesak atau memang dia dalam terdesak, pungkasnya. Sebelumnya, langkah Guru Supriyani mencabut perdamaian dengan pihak Aibda WH yang sudah disepakati di hadapan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melayangkan somasi ke Guru Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut. Surunudin Dangga keberatan dengan alasan Supriyani mencabut kesepakatan damai sehari setelah perdamaian yang digelar di rumah dinas Bupati tersebut. Seperti diketahui, dalam suratnya, Guru Supriyani beralasan pencabutan itu karena dia berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Hal inilah yang dinilai pihak Bupati sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Tulis salinan surat somasi yang diperoleh tribunnyusultra.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud. Yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan. Serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Lanjut surat somasi. Surat yang diterbitkan di Andulo, tanggal 6 November tahun 2024. Itu diteken Kepala Bagian Hukum Pemkab Konsel, Suhardin, atas nama Bupati Konsel Surunudin Dangga, dengan cap stempel Pemkab. Pemkab juga mengultimatum Guru Supriyani untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.